pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui kabar baik, buku Galatia. Injil adalah suatu kabar baik. Tentu adalah suatu pelajaran yang indah di mana kita dapat menggali bersama-sama mengenai permasalahan-permasalahan jemaat yang mula-mula. Dan ini adalah suatu pelajaran yang indah tentunya juga kepada kita yang hidup pada zaman akhir ini. Dan adalah suatu rencana Tuhan agar kita dapat mengerti akan Injil atau kabar baik itu sesungguhnya, sehingga kabar baik itu dapat merubah kehidupan kita dan dapat menjadi berkat juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita yang belum mengenal akan Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita dapat mengundang setiap anggota keluarga kita atau orang-orang atau teman-teman kita juga yang rindu agar dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajarannya adalah pembenaran oleh iman saja. Dan ini yang selalu ditekankan oleh Paulus, pembenaran hanya oleh iman. Ayat intinya kita dapat membaca bersama-sama dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah suatu ayat di mana Paulus menekankan untuk kita dapat mengerti dengan jauh lebih sederhana apa itu disebut dengan dibenarkan oleh iman. Paulus memberikan suatu gambaran bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, di dalam kehidupan manusia ini, ya, adalah hidup oleh iman, di mana Kristus yang hidup, di mana Kristus yang menjadi suatu penuntun, contoh yang nyata, sehingga orang-orang di sekitar kita juga dapat melihat Kristus melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi iman Kristus adalah menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita lihat dalam pelajaran kita minggu yang lalu, Paulus secara terbuka menentang Petrus di Antiokhia karena kurangnya keserasian antara iman yang diajarkan dan perilaku yang ia tampilkan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita juga mengalami permasalahan-permasalahan sama. Iman kita tidaklah sama dengan perilaku yang kita tampilkan. Contoh yang nyata dalam permasalahan antara Paulus dengan Petrus pada saat itu adalah ketika Petrus mengambil suatu keputusan untuk tidak lagi makan dengan mantan penyembah berhala atau orang-orang non-Yahudi atau mereka menganggap sebagai orang-orang kafir. Jadi hal ini mengesankan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen kelas 2 bagi orang-orang non-Yahudi tersebut. Dan bagi Paulus, ini ada suatu permasalahan, karena Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tindakannya menyiratkan, yang dimaksud dengan tindakan Petrus tersebut, bahwa jika mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga Tuhan dan menikmati berkat-berkat persekutuan makan minum seutuhnya, mereka harus terlebih dahulu tunduk pada ritual sunat. Bagi orang-orang yang non-Yahudi, mereka harus mengikuti ritual sunat. Apakah yang sebenarnya Paulus katakan kepada Petrus pada saat yang menegangkan itu? Dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, tentu kita dapat melihat apa itu yang disebut dengan pembenaran oleh iman. Kita mempelajari ringkasan-ringkasan dari makna yang Paulus ingin angkat tentunya mengenai suatu pekabaran penting bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, dan hal yang lebih utama adalah pembenaran oleh iman. Iman Kristus yang harus menjadi bagian dari kehidupan setiap anak-anaknya,
jikalau mereka mau menerima kasih karunia Kristus tersebut. Bukan artinya kita diselamatkan oleh perbuatan kita, tapi bukan artinya juga kita membatalkan setiap hukum-hukum Tuhan. Ini yang terus kita gali, dan ini adalah suatu keinginan Paulus agar kita dapat mengerti akan kabar baik Injil dari buku Galatia tersebut. Bagian daripada pelajaran kita berisi beberapa kata yang paling padat dalam buku Perjanjian Baru. Dan hal ini tentu sangat penting karena kita telah mempelajari untuk memahami Injil dan memahami bagian dari surat Paulus dalam buku Galatia ini. Kata-kata kunci yang kita temukan panjang satu pekan ini adalah pembenaran atau kebenaran, melakukan hukum Taurat, kepercayaan, dan bukan hanya iman, bahkan iman pada Yesus. Ini yang kita harus mengerti. Iman Yesus harusnya menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Apa yang Paulus maksudkan dengan istilah-istilah tersebut? Yang merupakan suatu rencana keselamatan untuk kita mengerti akan kabar baik itu sendiri. Salah satu pelajaran yang kita mengerti atau yang kita telah pelajari dalam satu pekan ini adalah yang kita dapat lihat dasar pembenaran kita. Pembenaran kita bukannya dengan usaha kita atau penurutan kita. Dasar pembenaran kita adalah di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Kita sama-sama dapat membuka Filipi 3 ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, jadi bukan karena penurutan hukum, tapi karena kepercayaan kepada Kristus Yesus itu sendiri. Dan berada dalam Dia yang disebutkan dalam ayat tersebut, kita tidak boleh menganggap bahwa orang Kristen Yahudi mengajarkan bahwa iman kepada Kristus itu tidak penting. Karena mereka semua percaya pada Yesus. Mereka semua memiliki iman kepadanya. Namun perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka merasa iman itu saja tidak cukup. Itu harus dilengkapi dengan penurutan. Ini yang seharusnya kita mengerti, bahwa orang-orang Yahudi menambahkan iman plus penurutan. Seakan penurutan kita menambahkan sesuatu kepada tindakan pembenaran kita. Dan ini adalah hal yang tidak benar. Demikian juga Paulus, iman bukan hanya sebuah konsep yang abstrak. Dia menekankan dalam Galatia 2 ayat 16. Ya, Galatia 2 ayat yang ke-16, kita dapat membacanya. Galatia 2 ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus terus mengulang-ulangi untuk kita dapat mengerti, karena ada suatu permasalahan bahwa bangsa Yahudi menganggap perbuatan-perbuatan penurutan mereka itu menambahkan suatu poin lebih untuk mereka dapat dibenarkan. Kita dibenarkan tidak pernah bisa karena usaha penurutan kita. Ini semuanya hanyalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi kita akan mempelajarinya juga. Apakah artinya kita tidak perlu menurut akan hukum Tuhan? Jauh lebih kaya daripada yang dapat dicakup oleh terjemahan apapun, ungkapan ini dalam bahasa Yunani diterjemahkan secara harafiah sebagai iman atau kesetiaan Yesus di dalam Galatia 2:16 tersebut.
Terjemahan harafiah ini mengungkapkan perbedaan besar yang Paulus buat antara melakukan hukum Taurat yang kita lakukan dan pekerjaan yang Kristus buat untuk kita. Pekerjaan yang Yesus melalui kesetiaannya telah lakukan untuk kita. Ya, ini yang Yesus lakukan demi keselamatan kita, dan tidak ada usaha kita yang dapat membenarkan kita. Jadi kita dapat mengerti, berulang kali telah ditunjukkan bahwa Paulus terus memberikan suatu pemahaman agar kita dapat mengerti pembenaran oleh iman saja. Begitu juga dengan para pionir-pionir kita, pionir-pionir gereja kita. Salah satunya ada Ibu La, salah satunya adalah Ibu White. Dia juga menuliskan di dalam Faith and Works halaman 18-19. Berulang kali telah ditunjukkan kepada saya tentang bahayanya sebagai suatu umat menyajikan suatu ide-ide palsu tentang pembenaran oleh iman. Berusaha banyak cara-cara yang mau diajarkan saat ini bahwa adanya tambahan-tambahan untuk kita dapat layak dibenarkan. Telah ditunjukkan kepada saya selama bertahun-tahun bahwa setan akan bekerja dalam cara yang khusus untuk membingungkan pikiran mengenai hal ini. Hukum Tuhan pada umumnya telah ditampilkan kepada jamaat, seakan menghancurkan pengetahuan tentang Yesus Kristus dan hubungannya dengan hukum disamakan seperti persembahan Kain. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa banyak orang telah mundur dari iman akibat ide keselamatan yang campur baur dan membingungkan. Begitu banyak ajaran-ajaran yang membingungkan mengenai keselamatan oleh iman yang ditambahkan dengan hal-hal penurutan lainnya. Karena para pendeta telah bekerja untuk menjangkau hati dengan cara yang salah. Pokok yang mendesak dalam benak saya selama bertahun-tahun adalah kebenaran Kristus yang seharusnya diperhitungkan. Tidak ada hal yang perlu dipikirkan lebih sungguh-sungguh, diulang lebih sering, atau ditunjukkan lebih tegas dalam pikiran semua orang, lebih daripada mustahilnya manusia yang berdosa layak menerima suatu oleh perbuatan baiknya sendiri. Keselamatan adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus saja. Hukum menuntut kebenaran, dan karena inilah orang berdosa berutang pada hukum, tetapi dia tidak mampu membayarnya. Satu-satunya cara di mana ia bisa mencapai kebenaran adalah hanya melalui iman. Oleh iman maka ia dapat membawa kepada Tuhan jasa-jasa Kristus, dan Tuhan menempatkan penurutan anaknya pada catatan orang berdosa. Kebenaran Kristus diterima pada kegagalan manusia, dan Tuhan menerima, mengampuni, dan membenarkan kita. Jiwa yang bertobat akhirnya menjadi percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia menjadi benar, dan mengasihi dia sebagaimana Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Sebagaimana Bapa juga mengasihi Kristus, dia juga mengasihi kita. Jadi kita dapat melihat, jikalau kita dibenarkan oleh percaya kepada Kristus dan kita menerima kasih karunia Tuhan, bukan artinya kita tetap hidup dalam dosa-dosa kita dan tidak menurut akan hukum Tuhan. Kita akan menurut, tapi bukan karena usaha kita. Kita menjadi ada poin menambahkan kita layak untuk dibenarkan. Kita sepenuhnya dibenarkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan melalui pengorbanan daripada Yesus. Itulah sebabnya iman Yesus yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi perilaku Petrus di Antiokhia memberikan kesan bahwa petobat tidak bisa menjadi Kristen sejati kecuali mereka disunat terlebih dahulu. Paulus menunjukkan kesalahan dalam pemikiran tersebut. Tuhan tidak bisa mengatakan seorang benar atas perilaku orang itu, karena orang yang paling baik pun tidaklah sempurna. Hanya dengan menerima apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita di dalam Kristus, barulah orang-orang berdosa dapat dibenarkan di hadapannya. Bagaimana juga dengan kita?
apakah dalam kehidupan kita juga membuat hal-hal yang memberatkan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita untuk dapat melihat Injil Kristus yang sesungguhnya. Tentu bukan artinya kita juga tidak menyampingkan akan hukum-hukum Tuhan, tapi biarkanlah dengan kerendahan hati kita menghidupkan kehidupan Kristus dan tidak memaksakan orang lain, tapi biarkanlah Kristus yang bergerak melalui kehidupan kita, dan orang dapat melihat melalui perkataan dan perbuatan kita, dan melalui Roh Kudus orang-orang tersebut dapat dimenangkan karena dia dapat melihat Kristus hidup nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.